Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Murmainah SPD dan juga Ibu Dr. Andreas Tri Kurnia MPD selaku guru penilai ujian praktik pelajaran bahasa Indonesia serta teman-teman SMA AN 1 yang saya cintai. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan berkahnya sehingga kita bisa berkumpul secara daring dengan keadaan yang sehat walafiat. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Guru yang telah bersedia menilai ujian praktik pelajaran bahasa Indonesia saya dan juga telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pidato saya ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin berpidato tentang pendidikan di masa COVID-19. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dunia pendidikan terpaksa memindahkan proses belajar mengajar dari sekolah ke rumah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Tak terasa, kita sudah hampir 1 tahun melakukan BDR atau belajar dari rumah, atau juga sering disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, Pasti dalam melakukan PJJ masih ada kendala, tetapi kita sudah mulai terbiasa melakukan PJJ itu. Nah, tahukah Anda bahwa PJJ itu memiliki 2 metode? Yang pertama, metode PJJ dalam jaringan atau PJJ daring. Dan yang kedua juga ada metode PJJ luar jaringan atau PJJ luring. Nah, yang pertama, PJJ daring. PJJ daring itu secara khusus memanfaatkan teknologi dan akses internet dalam menunjang pembelajaran. Sedangkan PJJ luring atau luar jaringan lebih ke pemanfaatan siaran televisi seperti contohnya siaran televisi yang ada di RCTI dan juga bisa dengan pemanfaatan radio, bisa juga dengan bahan modul ajar dan juga bisa belajar dari lingkungan sekitar kita. Nah, pasti setelah hampir 1 tahun kita melakukan PJJ, kita pasti merasakan dampak positif dan negatif dari PJJ. Nah, adapun dampak positif yang saya ketahui dan saya rasakan adalah 1. Waktu murid dan guru di rumah lebih banyak dan lebih bisa meluangkan waktu bersama keluarga lebih lama. Yang kedua, murid dan guru lebih bisa memanfaatkan dan mempelajari teknologi. Hal ini sangat bermanfaat bagi murid dan guru, apalagi kita sudah berada di era revolusi industri 4.0. Yang ketiga, waktu belajar murid menjadi lebih fleksibel. Dan yang keempat, kita bisa menemukan kegemaran baru yang mungkin sesuai dengan passion kita atau hobi kita. Nah, pasti ada dampak positif juga ada dampak negatif. Adapun dampak negatif yang saya ketahui dan saya mungkin rasakan adalah 1. Capaian nasional belajar menurun. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan akses internet dan teknologi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini juga menyebabkan capaian belajar di berbagai daerah berbeda-beda. Ada yang capaian belajarnya tinggi dan juga ada yang capaian belajarnya rendah. Nah, yang kedua, ancaman putus sekolah sangatlah marak. Banyaknya ancaman putus sekolah bisa terjadi karena banyak anak terpaksa membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Kenapa bisa terjadi? Hal ini terjadi karena krisis ekonomi saat pandemi COVID-19 menyerang. Nah, yang ketiga juga dan mungkin paling banyak dirasakan oleh anak zaman sekarang, yaitu anak menjadi stres. Menurut saya hal ini bisa terjadi karena kurangnya interaksi sosial anak dengan lingkungan sekitar. Sehingga anak bisa menjadi stres dan bosan di rumah. Nah, itu merupakan dampak positif dan negatif yang saya ketahui dan saya rasakan. Nah, untuk mengurangi dampak negatif dan memperbanyak dampak positif dari PJJ, kita harus saling support dan saling membantu satu sama lain supaya PJJ dapat berjalan lancar dan juga bermanfaat bagi semua orang. Nah, tak lupa kita juga harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa bertemu di sekolah kita tercinta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, terima kasih kepada Ibu Guru yang telah bersedia
mendengarkan pidato saya sampai akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.